Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran IPS kelas 8. Dan hari ini kita akan belajar mengenai redistribusi pendapatan nasional. Apa itu redistribusi dan apa saja program redistribusi serta alternatif praktek redistribusi itu apa saja? Kita akan belajar mengenai itu semua dan mari simak materinya. Ayo kita belajar IPS. Pada subbab 3 sebelumnya, kalian semua telah belajar mengenai perdagangan, ekonomi maritim, dan agrikultur. Nah, itu merupakan usaha-usaha dalam bidang ekonomi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan, di mana kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan dengan masyarakat yang berpendapatan rendah masih sangat lebar. Terlihat pada gambar bahwa di balik gedung pencakar langit namun masih banyak terdapat pemukiman yang memang tidak layak huni. Tampak bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, yaitu adanya kriminalitas, kemiskinan, dan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Namun, sebelum memahami tentang upaya pendistribusian pendapatan, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang pengertian redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan yang lain. Ada dua bentuk redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Contohnya adalah dana bantuan sosial. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua adalah redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari laki-laki ke perempuan atau dari orang dewasa ke anak-anak. Contohnya adalah pemberian uang pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan pemberian angpau pada saat Imlek. Selanjutnya adalah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Dan kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yang pertama adalah bantuan langsung tunai atau BLT. BLT ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Yang kedua adalah bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan yang ketiga adalah beasiswa pendidikan. Beasiswa ini untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selanjutnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu ini ditujukan bagi keluarga yang tidak mampu yang ingin memberikan buah hatinya pendidikan yang layak. Selanjutnya adalah BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
Selanjutnya adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Yang pertama adalah usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi antara kota dan desa. Dan yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, pemerintah akan menerapkan dan melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri, yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Selanjutnya adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Program redistribusi selanjutnya adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Sebagai contoh adalah subsidi pupuk dari pemerintah yang diberikan kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Contoh yang kedua adalah subsidi BBM. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah dan pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Praktik redistribusi selanjutnya adalah pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain adalah pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak terhadap barang mewah. Dengan demikian, pajak dan subsidi ini merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Dan pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Dan pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali dirasakan oleh rakyat. Demikianlah materi hari ini mengenai redistribusi pendapatan nasional. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dalam tayangan video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan untuk absen hari ini, silakan kalian tuliskan "saya siap belajar redistribusi pendapatan nasional". Oke, baik, sekian. Silakan untuk tugasnya kalian catat semuanya di buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.